bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azara masih dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia. Yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan berita yang sangat informatif dan disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai definisi cantik dan dari perspektif psikolog nih bunda-bunda. Tapi bunda-bunda tahu nggak sih cantik itu apa sih sebenarnya? Ada yang mengatakan kulit mulus dan putih itu cantik. Namun ada juga yang mengatakan cantik itu tergantung dari sikap wanita tersebut nih bun. Jadi terserah ya bunda-bunda di rumah mau mendefinisikan cantik itu seperti apa. Tapi nih kalau bunda-bunda di rumah masih bingung mendefinisikan cantik, dan bunda-bunda bisa menggunakan perspektif psikologi untuk mengukurnya. Dan di sini saya nggak sendirian nih, karena di sini saya sudah bersama pakarnya yaitu Mbak Linda Maisha. Halo. Apa kabar? Gimana Mbak, udah cantik hari ini? Insya Allah, kita selalu cantik dong, perempuan kan soalnya. Harus pede mengatakan kalau kita tuh cantik. Tapi nih Mbak, sebenarnya ini kan dari survei yang dilakukan oleh Unilever Indonesia melalui BMI Research, setidaknya 8 dari 10 wanita Indonesia cenderung ragu untuk mengatakan tentang potensi kecantikannya itu yang mereka miliki itu kurang gitu. Dan hanya 1 dari 10 perempuan yang menyebut dirinya cantik. Kenapa nih demikian? Iya, soalnya saat ini kita bisa lihat ya Mbak, di sosial media itu masif banget iklan-iklan yang menampilkan kecantikan itu dilihatnya dari secara fisik dengan kriteria tertentu gitu. Misalkan kulitnya tuh yang mulus, putih, terus kelihatan bercahaya gitu. Padahal kan itu semua ada faktor tambahannya gitu ya, misalkan dari make up, dari editan, dari lampu dan sebagainya. Nah itu yang membuat orang jadi, oh cantik itu kayak itu tuh yang di layar. Padahal orang yang di layar itu pun juga sebenarnya tidak sesempurna itu kan bentuk tampilan fisiknya gitu. Nah ketika orang menjadikan apa yang ada di layar sosial media itu sebagai patokan, maka akan selalu ngerasa kurang gitu. Cantik tuh harusnya kayak gitu, sedangkan aku nih ada jerawatnya gitu. Apalagi iklan tuh terlalu mendramatisir ya, supaya orang-orang justru tertarik untuk membeli suatu barang ataupun jasa, begitu ya. Betul sekali. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngelihat definisi perempuan ini kan cantik, tadi katanya kulitnya putih, tinggi, padahal sebenarnya di balik itu banyak misalnya ada editan atau misalnya kulitnya dibikin lebih putih lagi, padahal aslinya sebenarnya tidak seperti itu. Nah, berarti kan ini secara psikolog ini terbrainstorming gitu kepada halayak yang memang menonton, oh cantik tuh seperti itu, begitu. Nah ini ada korelasinya Mbak? Iya gitu, jadi karena semakin masif promosinya dan kalau kita belum merasa bahwa kita ini berharga gitu ya, kita ini cantik, itu tuh bukan semata-mata tampilan fisik yang standar yang disampaikan di sosial media gitu. Nah itu kita akan terpengaruh terus gitu. Aku selalu merasa kurang bahwa aduh cantik tuh harus yang kayak Mbak Zara misalnya, tinggi, rambutnya rapi terus. Padahal kalau habis keramat kan belum tentu rapi ini ya kalau rambutnya. bangun tidur ya bun. Gitu. Jadi kan itu yang membuat orang jadi selalu, terutama perempuan-perempuan Indonesia ini jadi selalu merasa kurang gitu. Apalagi iklan kalau misalkan pakai produk ini maka kulitnya jadi lebih putih gitu. Padahal yang cantik itu nggak masalah mau warna kulitnya apapun gitu kan. Kalau memang teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang warna kulitnya lebih tan gitu ya, lebih coklat, apakah mereka tidak cantik? Ya enggak dong gitu ya. Mereka tuh sangat cantik. Jadi kita perlu memilah gitu. Cantik itu bukan soal tampilan fisik. Iya.
Dan buat bunda-bunda di rumah jangan termakan iklan ya, karena kan mungkin yang dipilih memang talent atau model yang memang sudah putih, pada Yes, kenyataan belum tentu betul. menggunakan produk tersebut langsung putih kan ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin definisi cantik dari berbagai macam daerah itu kan beda ya. Tadi misalnya kayak yang di budaya timur, mungkin ada yang hitam, bahkan misalnya di Afrika mungkin banyak yang hitam tapi banyak yang cantik atau Iya. ataupun manis. Nah, apakah makna kecantikan itu dipengaruhi dari budaya mereka masing-masing? Iya, betul banget gitu ya Mbak Zara. Memang cantik itu konsep yang sangat dipengaruhi oleh budaya, gitu. Secara turun temurun tentunya. Jadi ada budaya itu kan membentuk persepsi masyarakat, gitu. Jadi kita diajarin misalnya nih, iya kamu harus kurusin badan biar cantik, gitu. Kamu mancungin hidung biar cantik. Jadi kayak figur cantik itu ada kriteria fisiknya. Padahal kita ini kan sudah terlahir namanya perempuan itu ya cantik. Betul. Apapun tampilan fisiknya. Jadi kita nggak perlu memodifikasi lagi sebenarnya supaya biar cantik. Nah, cuman si budaya ini di setiap tempat itu beda-beda. Kayak tadi Mbak Zara bilang itu benar banget. Contohnya misalnya nih di Cina ya. Di zaman dulu itu ada suku yang norma cantiknya adalah perempuan itu kakinya kecil. Jadi mereka tuh sampai dari kecil dipakein sepatu yang ukurannya nggak tambah besar supaya Kalau kakinya nggak tetap salah, kecil. kakinya yang dilipat Iya, gitu tidak sih? betul sekali. Jadi semakin kecil kakinya itu semakin cantik. Atau misalnya di Thailand gitu ya, ada suku yang kriteria cantik dan keren seorang perempuan tuh yang semakin panjang lehernya. Oh, yang pakai kalung dimasukin dari gitu. kecil ya. maka Dia dia cantik. tambah gitu. Padahal kan itu sebenarnya tidak nyaman ya menyiksa Iya. anatomi tubuh kita gitu. Jadi definisi cantik itu memang benar-benar terpengaruh banget sama budaya. Dan sebenarnya paling penting juga dari selera masing-masing orang. Iya, Terkadang misalnya menurut saya nih, Mbak Linda cantik misalnya. Terus misalnya menurut Mbak Linda mungkin aku bukan tipe Mbak Linda nih, ada yang lebih cantik kan itu tergantung dari perspektif masing-masing Yes, orang yang benar mengatakan apakah dia cantik dan dia tidak cantik. Tapi kebanyakan kalau kita ngomongin cantik, nah yang tadi banyak individual masing-masing tuh yang merasa dirinya kurang sempurna, kurang cantik dan bahkan membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah itu bagaimana menurut pandangan psikolog? Ya, kita tuh memang naturalnya sebagai makhluk hidup itu punya jiwa kompetisi gitu ya. Survival kan, siapa yang kuat dialah yang bertahan. Nah, begitupun kalau diaplikasikan dalam si dunia kecantikan ini gitu. Jadi supaya aku bisa menjadi orang yang dihargai orang lain, maka aku harus jadi yang paling cantik secara fisik. Nah, itu yang berbahaya. Gitu karena membuat orang selalu merasa tubuhnya kurang sempurna dan kalau itu dibiarkan maka bisa berdampak ke kondisi kesehatan psikologisnya gitu karena selalu merasa kurang dan pengen ngubah-ngubah terus. Tahan dulu jawabannya. Karena nanti di segmen 2 ada yang lebih seru lagi nih seputar pertanyaan dari aku ya Mbak Linda. Jadi bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan program persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Maisha. Iya Mbak, tadi terkait dengan pertanyaan yang tadi nih bisa dilanjutkan seputar dengan kecantikan yang sebenarnya ini pasti semua perempuan ini itu adalah makna yang sangat penting banget nih buat hidup gitu kan, Iya. bahkan buat survival gitu ya. Iya gitu ya, tadi melanjutkan yang tadi, kalau kita membiarkan kita terjebak dalam rasa tidak aman terus gitu ya, bahwa aduh aku selalu bandingin sama orang lain, itu nggak ada habisnya gitu. Kalau misalkan lihat, duh Mbak Zara kok hidungnya bagus ya, lancip, yang cantik tuh kayak gini nih, maka aku akan jadi merasa bahwa hidungku tuh jelek, hidungku membuat aku nggak cantik dan aku pengen ngubah hidungku. Nah nanti setelah itu ketemu sama siapa Mbak Putri misalnya gitu, wah Mbak Putri kok tulang pipinya bagus ya gitu, yang cantik tuh kayak gitu. Akhirnya aku merasa pipi aku nih gendut banget, jelek gitu ya, aku harusnya tuh pipinya kayak Mbak Putri yang tirus gitu. Akhirnya pengen ngubah dan selalu seperti itu. Nah itu kan membuat kita jadi lama-lama kayak kehilangan identitas kita gitu kan. Saya ini
selalu ingin jadi seperti orang lain. Nah, Gitu. berarti kalau misalnya tadi kita ngomongin kehilangan identitas, berarti tandanya ada suatu beban terhadap diri sendiri, yaitu yang menyikapi atau membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kira-kira bagaimana perempuan sebaiknya menyikapi standar kecantikan agar tidak menjadi beban tersendiri? Ya, menarik banget nih ya pertanyaannya. Supaya nggak terbeban buat bunda-bunda di rumah, kita perlu berhenti membandingkan diri kita sama orang lain secara fisik. Gitu. Kenapa? Karena memang setiap orang itu dilahirkan berbeda fisiknya. Gitu kan, bahkan kembar pun bisa jadi beda ya, gitu. Kakak adik beda. Jadi kalau misalkan kita bandingkan tampilan fisik kita sama orang lain dan membuat itu jadi standar kecantikan, maka itu nanti nggak ada habisnya. Kita akan selalu merasa kurang, gitu. Karena apa yang kita persepsikan sebagai bentuk tampilan yang ideal, itu tuh kan nggak pernah ada. Gitu. Kita akan cari terus dan akhirnya kita terjebak di situ. Gitu. Jadi stop untuk membuat standar kecantikan berdasarkan tampilan fisik orang lain. Jadi lebih baik daripada melakukan itu, kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Misalnya, apakah tampilan fisik saya sekarang, kalau misalkan secara fisik ya gitu, sudah sehat gitu. Karena cantik itu kan tidak hanya soal fisik gitu. Apakah kulit saya sehat terlepas dari apapun warnanya gitu. Apakah tubuh saya ini metabolismenya bagus gitu, terlepas dari apakah tinggi atau pendek gitu loh. Oh, berarti itu masuknya ke faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan seseorang. Jadi bukan cuman dari cantik, kulitnya putih, tapi harusnya dilihat dari kulitnya apakah sehat atau tidak. Seperti itu ya. Berarti ada sangkut pautnya juga dengan kesehatan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kecantikan, apa benar sih misalnya konsep kecantikan ini merupakan bagian dari self esteem? Iya. Sebenarnya mungkin lebih tepat kalau konsep kecantikan yang kita kenal di masyarakat ini lebih dekat kepada body image gitu ya, atau bagaimana kita berpersepsi terhadap bentuk tubuh kita sendiri gitu, dan juga kepada self concept gitu. Apakah saya ini sudah bisa menghargai bahwa saya ini adalah orang yang sudah cukup gitu. Saya ini apakah selalu kurang dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke sana. Memang kompleks ya kalau mau dibedah di situ, tapi singkatnya adalah kalau misalkan kita mau memahami kita ini sebenarnya udah cantik atau belum sih gitu. Kita cukup melihat ke diri kita sendiri, udah nyaman belum dengan tubuh kita ini gitu. Gak usah permasalahkan atribut fisik, tapi lebih kepada kita udah nyaman belum. Termasuk juga tadi kesehatan gitu. Jadi berfokusnya ke situ. Nah, yang saya mau tanya ya, mungkin bunda-bunda di rumah juga pengen tanya, sebenarnya kalau kategori good looking itu apakah masuk dalam standar cantik, dilihat dari cantik atau tampan, atau memang ada kategori sendiri sih untuk good looking itu seperti apa gitu? Iya, kalau kita mau bicara secara psikologis ya gitu, orang yang cantik atau yang tampan itu ada 3 komponen gitu ya, yaitu adalah body, mind, and soul gitu ya. Tubuh, fisik, pikiran, dan juga jiwa. Nah, ketiga hal ini yang perlu dijaga stabilitasnya gitu, dan di ranah yang positif. Jadi kita bisa punya kemampuan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, otomatis kulit kita jadi sehat gitu kan. Yang paling gampang kelihatan kan kulit ya gitu. Kulit, rambut gitu. Terus pikiran kita bisa tata dengan rapi nggak? Dengan begitu kan kita bisa menampilkan diri kita sesuai dengan norma masyarakat sekitar gitu, bisa jadi berwibawa gitu. Terus juga apakah kita soul-nya itu apakah cukup stabil, misalkan emosinya, terus juga bagaimana kita menghargai orang lain gitu. Jadi kalau 3 komponen ini bisa dijaga keseimbangannya di arah yang positif, maka itulah yang bisa memancar gitu ya kecantikannya gitu. Berarti ibaratnya tampan atau cantik saja tidak bisa dibilang good looking gitu ya. Sebenarnya mau orang yang biasa aja, yang penting dia
pikirannya bagus, fisiknya bagus. Mungkin fisik bisa dikatakan untuk olahraga seperti itu. Ya mungkin itu bisa dikatakan good looking seperti itu ya Mbak. Tapi kalau misalnya kita ngomongin wanita Indonesia, banyak sekali nih wanita Indonesia yang berbondong-bondong ingin tampil maksimal agar bisa terlihat cantik gitu, gimana? Kalau bisa yang paling cantik gitu ya. Iya, betul. Iya itu karena tadi kita berusaha untuk memenuhi standar di masyarakat tentang tampilan cantik secara fisik itu seperti apa gitu. Jadi berlomba-lomba gitu. Terus belum lagi ada kompetisi ya kan gitu. Misalnya nih terkait apa yang lagi ngetren sekarang, misalnya sulam alis gitu. Pokoknya sulam alis yang terbaik itu adalah yang di klinik A gitu. Yang harganya mahal banget. Maka gimana caranya saya bisa punya cukup dana supaya bisa sulam alis di sana. Kalau saya sulam alis di sana, maka saya akan termasuk sebagai perempuan yang cantik dan keren gitu. Nah itu kan sudah bergeser akhirnya. Cantiknya itu bukan ke dalam, tapi lebih kepada atribut luar. Yang mana atribut luar itu kan sifatnya temporary ya, gitu, temporary. Dan kalau misalkan sempurna apapun tampilan fisiknya, kalau orangnya nyebelin, suka ngamuk dan gak menghargai orang lain, pasti kan gak ada yang menghargai dia juga gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang sering terlupakan. Jadi inner beauty-nya tidak terpancar gitu ya Bun ya. Jadi jangan ngelihat dari fisiknya aja ya, bunda-bunda di rumah juga harus pikirannya harus rileks, terus habis itu jiwanya juga harus bagus. Tenang. Karena itu pengaruh dari psikologis juga ya Mbak Linda. Nah, tapi kalau kita ngomongin berbondong-bondong wanita di Indonesia pengen tampil cantik dan juga pengen tampil maksimal, sebenarnya dari sudut pandang psikolog, setuju nggak sih misalnya, bahkan banyak ya, sekarang juga sudah merambah ke Indonesia, wanita-wanita di Indonesia itu mengubah bentuk dengan cara misalnya operasi hidung, mungkin yang sekarang dinamakan dengan rinoplastik. Terus ada juga yang tarik benang agar mereka lebih cantik, misalnya mengikuti role modelnya mereka gitu. Nah itu Mbak setuju nggak sih dengan mengubah tampilan? Tandanya mereka mencintai diri sendiri atau sebenarnya tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dari cara pandang Mbak Linda nih? Oke, kalau dari aku itu kita bisa lihat itu tuh dilakukan dengan tujuan apa dulu gitu. Ada teman-teman kita yang memang memperbaiki bentuk hidungnya karena kesulitan bernafas, gitu. Atau misalnya ingin ngencengin mukanya gitu ya dengan tanam benang, tapi kalau dilakukan dalam taraf yang wajar gitu, yang tidak berlebihan, maka baik-baik saja gitu, karena tidak sampai membuat dia ingin jadi seperti orang lain. Gitu. Tapi tahan dulu nih jawabannya, karena ini penting banget nih buat muda-muda di rumah mungkin yang pengen tampil lebih cantik atau lebih maksimal ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Maisha. Iya, nah tadi kan kita ngomong banyak orang yang mungkin bisa dikatakan menghargai diri sendiri itu dengan cara mengubah melakukan perawatan bentuk sampai operasi seperti itu. Nah dari cara pandang Mbak Linda sendiri terkait dengan psikolog itu gimana Mbak? Iya. Tentunya kalau misalkan perubahan bentuk itu dilakukan dalam koridor yang aman, itu nggak apa-apa gitu ya. Kayak misalkan tadi gitu, tanam benang untuk ngencengin aja, tapi kan nggak sampai mengubah struktur wajah gitu. Jadi kita tetap ya diri kita apa adanya gitu ya, tidak sampai ke level dimana kita sudah nggak suka sama tampilan kita dan akhirnya tadi kecanduan untuk operasi. Nah itu yang batasnya tidak wajar. Nah makanya biasanya nih kalau misalkan rekan-rekan kita para dokter kulit gitu ya yang melakukan perawatan ataupun dokter bedah tidak sembarangan melakukan operasi plastik gitu. Jadi ketika ada yang mau diubah itu pasti pertimbangannya banyak sekali gitu. Kalau misalkan sudah melihat memang ini ada bakat, kayaknya ini udah mulai klien saya ini udah mulai kecanduan deh gitu ya, kecanduan operasi gitu. Nggak sedikit ya teman-teman kita, bukan yang muda-muda aja gitu ya, yang sudah senior juga ya, artis-artis gitu.
beberapa ada yang sampai kecanduan kan, kecanduan operasi plastik gitu, karena selalu ingin sempurna tadi gitu ya, mencapai level kesempurnaan versinya dia. Nah itu kan sudah tidak sehat secara psikologis. Secara psikologi Ya, sudah itu tidak sudah sehat. tidak sehat gitu, karena berarti dia kan selalu merasa insecure atau tidak aman dirinya tuh, saya nggak nyaman sama tubuh saya. Itu terus menerus sampai dia merasa perlu diubah terus gitu. Tapi ya memang dari lingkungan sekitar terkadang misalnya bahkan ada salah satu kawan gitu yang memang merubah dengan cara operasi dan memang jauh sekali tampilannya dan bahkan jadi lebih cantik dan bahkan jadi lebih bule yang tadinya misalnya dari suku di Indonesia tertentu gitu menjadi lebih bule dan mereka dan orang-orang seperti itu mereka menganggap dirinya jadi cantik, banyak yang muji. Berarti itu sebenarnya kalau dari psikolog adalah salah satu hal yang mungkin bisa dikatakan tidak menghargai wajar, ya. diri sendiri seperti itu. Tapi mungkin ada kita nggak bisa menjudge bahwa dia tuh emang nggak bisa menghargai dirinya, tapi bisa jadi ada tekanan yang sedemikian rupa yang dia nggak bisa handle gitu ya. Nah idealnya memang kalau kita udah mulai nggak nyaman sama diri kita tuh ya berobat gitu ya, bisa datang ke psikolog atau ke psikiater sebelum kita mengambil keputusan besar seperti operasi untuk mengubah total tampilan kita gitu. Karena mengubah tampilan itu nggak sekedar hanya menjadi mancung gitu ya, menjadi tirus atau apa, tapi kalau memang ada problem psikologis di belakang itu, maka itu perlu ditanganin gitu. Ada hal yang lebih serius dari sekedar mengubah tampilan. Berarti dari jiwanya atau soulnya juga harus dibenerin ya secara psikolog. Nah ini kan kalau misalnya dia terus-terusan operasi atau mengubah bentuk gitu, berarti kan tandanya insecure ya terhadap diri sendiri. Nah gimana sih cara mengatasi rasa insecure pada diri perempuan yang menganggap dirinya tuh kurang aja terus dan kayaknya aduh saya ini bukan apa-apa deh kalau dibanding si A, si B, si C. Nah itu gimana tuh? Ya gitu. Iya, yang pertama itu tadi ya, kita evaluasi diri kita dulu gitu. Apakah ya tadi 3 komponen itu, komponen kecantikan tadi ya, secara fisik itu bukan masalah warna dan bentuknya seperti apa, tapi apakah kita ini sudah sehat secara fisik gitu. Apakah teman-teman yang mengalami obesitas maka jelek gitu? Bukan jelek, tapi tidak sehat gitu. Maka yang perlu dilakukan adalah gimana caranya supaya tubuhnya jadi sehat. Nah nanti kan bentuknya akan mengikuti sendiri gitu ya. Gitu. Terus kita cek lagi gitu, apakah saya sudah menjadi individu yang berkembang gitu. Apakah secara pikiran saya ini sudah jadi lebih maju atau belum gitu. Jadi lihatnya ke diri sendiri. Kalau misalkan merasa ada yang kurang dari 3 komponen itu, yuk diperbaiki gitu. Daripada kita harus membandingkan dengan orang lain karena itu nggak ada habisnya. Iya, kalau kita ngeliatin di era sekarang kan, apalagi sudah digitalisasi, Iya. sudah banyak individu-individu yang mempunyai sosial media dan bahkan mungkin bukan secara langsung saja gitu, terkadang mereka explore orang lain gitu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, apakah itu juga yang mempengaruhi supaya maksudnya kita merasakan iri atau jealous kepada orang lain? Nah, cara membatasinya itu gimana ya? Nah, ini juga salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi di klinik ya gitu ya, menemui klien-klien terutama di yang aku dapatkan itu teman-teman adik-adik di usia remaja yang begitu masif melihat sosial media dan membandingkan dirinya dengan figur-figur yang dianggap ideal secara fisik dan akhirnya langsung insecure. Dan itu berkepanjangan sampai mengakibatkan klien-klien ini mengalami gangguan psikologis gitu ya. Jadi ada yang depresi gitu dan macam-macam lah ya gitu. Nah, salah satu yang treatment yang dilakukan adalah puasa sosial media. Atau sosial media kita itu kita batasin. Misalnya gitu. Karena udah tahu bahwa saya ini insecure kalau lihat Model orang misalnya. yang badannya kurus tinggi gitu ya. Sementara saya ini nggak kurus dan nggak tinggi gitu. Maka kalau saya insecure melihat itu, akun-akun seperti itu nggak saya follow gitu. Nah tapi kalau misalkan kita mau ngecek nih, saya udah aman belum ya gitu. Coba gitu cek ketika melihat itu merasa sudah, oh saya nggak apa-apa kok, ngelihat itu biasa aja gitu. Berarti tidak ada yang udah terancam lagi gitu. Jadi
kalau memang bunda-bunda di rumah mulai merasa insecure dengan tubuhnya ketika lihat sosial media, coba deh sosial medianya difilter. Berarti Gitu. itu harus ada self control ya dari diri Yes, sendiri banget. untuk membatasi hal tersebut. Jadi ingat ya Bun ya, pokoknya yang penting jiwanya, pikirannya Iya. tuh harus benar-benar positif ya. Jadi jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain karena itu juga sama saja seperti kita tidak mencintai diri sendiri seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tips dari psikolog sendiri agar terlihat lebih cantik nih, khususnya buat bunda-bunda di rumah, seperti apa? Ya kalau dari secara psikologis kalau kita melihat 3 komponen itu tentunya yang pertama fokus ke menjaga kesehatan fisik dulu gitu ya kalau dari sisi badinya gitu. Nah itu bisa melakukan perawatan. Nah perawatan pun juga bukan nggak perlu sampai yang kompleks banget gitu Atau ya. bahkan sampai nilainya berjuta-juta gitu ya. Kalau misalkan memang secara finansial memadai sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang itu menjadi beban secara finansial maka jadi nggak sehat kan gitu ya. Betul. Padahal tubuh kita itu kan perlunya yang sederhana-sederhana aja gitu. Perlu banyak minum air putih, misalnya pakai pelembab, pakai sunscreen gitu. Yang penting kulitnya terjaga jadi sehat kalau untuk tampilan luar gitu. Terus makanan gitu, makanan-makanan yang sehat gitu itu juga mempengaruhi metabolisme dan pasti orang sehat kan akan auranya lebih memancar ya dibandingkan orang sakit kalau kita lihat gitu. Nah, terus kalau untuk jiwa dan pikiran kita, tipsnya adalah coba untuk belajar cara menenangkan diri gitu. Belajar cara mengelola emosi gitu. Terus juga belajar untuk meningkatkan kompetensi tentunya. Gitu. Karena kalau kita merasa punya kompetensi gitu, kita akan merasa lebih yakin gitu ya. Merasa lebih pede dan pasti aura cantiknya tuh jadi lebih memancar. Nah, bunda-bunda di rumah dengerin ya tadi ya tipsnya. Pokoknya harus cinta sama diri sendiri dan juga harus jadi punya parenting juga ya. Misalnya harus belajar banyak hal terkait dengan orang tua gitu ya, harus seperti apa. Nah, motivasi apa yang cocok untuk para bunda-bunda di rumah? Yang misalnya udah terlanjur puyeng dengan kerjaan di rumah, seperti apa? Kira-kira beri kata motivasi kepada bunda-bunda di rumah. Ya, buat bunda-bunda di rumah yang lagi puyeng nih ya gitu, terus merasa tidak stabil, merasa lebih, aku kok jelek ya gitu, aku kok nggak bisa tampil bagus ya gitu. Bisa coba untuk tadi membatasi dan latihan mengelola. Kalau misalkan emang udah kecapean, aduh aku tuh capek banget di rumah sampai jadi kelihatannya tuh kusut banget gitu. Iya, sampai nggak ada waktu Iya, bahkan aku nggak untuk ada waktu. Ya memang merawat diri. kalau mau diturutin kayak gitu nggak akan ada waktunya. Jadi memang perlu kerjasama dengan pasangan misalnya atau dengan anak-anak supaya bunda-bunda di rumah ini bisa punya waktu untuk me time. Nah, me time ini nggak harus yang pergi atau kemana, tapi bisa punya waktu untuk menenangkan diri sebentar gitu, minum teh sendiri, mandi yang bersih gitu. Itu adalah self care yang sangat baik dan bisa membantu kita untuk terlihat cantik, baik secara fisik maupun secara inner beauty-nya. Jadi bunda-bunda di rumah harus bisa nih mengelola diri sendiri, baik dari manajemen keuangan dan Iya. juga menjadi ibu, dan jangan lupa juga untuk me time supaya untuk bisa lebih menghargai diri sendiri. Ya bunda-bunda di rumah, ternyata kita sudah di penghujung acara, akhirnya kita harus stop di sini nih Ya. karena sudah 30 menit. Jadi buat bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda di episode lainnya karena pasti akan lebih seru nih daripada tema hari ini. Saya Azara Masid bersama dengan Linda Maisha. kami pamit undur diri. Bye-bye.